Kota itu bagaikan kanvas kelam, di mana setiap sudutnya tertoreh rasa takut. Inspektur Rizal berjalan menerobos kegelapan, sosok muram di bawah cahaya yang hampir padam. Serangkaian pembunuhan, brutal dan aneh telah mencengkeram kota, masing-masing lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Rizal, seorang pria yang tertempa oleh tahun-tahun memburu monster berwujud manusia, merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Kasus ini berbeda. Para korban yang tampaknya tak terkait, memiliki rona pucat yang aneh. Sebuah pengurasan hidup yang melampaui sentuhan si pembunuh. Mata mereka melebar dengan teror yang masih melekat bahkan dalam kematian, menghantuinya. Pers bersenang-senang, berita utama berteriak tentang pembunuh supernatural, seorang pemburu gelap. Rizal mencemooh sensasionalisme itu, namun benih keraguan telah tertanam. Firasatnya, yang terasah oleh pengalaman bertahun-tahun, membisikkan sesuatu yang salah. Dia berdiri di depan korban terbaru, seorang wanita muda, hidupnya direnggut secara brutal. Wajahnya membeku dalam jeritan bisu, mencerminkan ketakutan kota itu. Ini bukan hanya seorang pembunuh, itu adalah predator yang mempermainkan mangsanya, menikmati teror mereka. Rizal bersumpah untuk menghentikannya, manusia atau apapun itu. Semakin dalam Rizal menyelidiki, semakin kasus itu berbelit-belit menjadi sesuatu yang mengerikan. Pembunuhan-pembunuhan itu, yang masing-masing lebih sadis dari yang sebelumnya, menentang logika dan akal sehat. Para korban memiliki tanda-tanda aneh, simbol-simbol rumit yang terukir di daging mereka. Simbol-simbol kuno yang dibisikkan dengan nada pelan, berbicara tentang sihir terlarang. Dia berkonsultasi dengan sejarawan, ahli okultisme, siapapun yang dapat menjelaskan simbol-simbol misterius itu. Jawaban mereka, yang diselimuti ketakutan dan ketidakpastian, justru semakin memperdalam misteri tersebut. Pemburu gelap bukan hanya seorang pembunuh, itu adalah mimpi buruk yang mewujud, makhluk mitos dan legenda. Kota itu menahan napas, ketakutan menjadi selimut yang menyesakkan. Pembunuhan itu telah mengguncang jiwa kota, menghancurkan ilusi keamanannya. Rizal merasakan beban teror mereka, beban harapan mereka. Dia harus menghentikannya, demi mereka dan kewarasannya sendiri. Petunjuk itu membawanya pada pengejaran melalui perut kota, labirin pengetahuan kuno dan keputusasaan modern. Saat dia menjelajah lebih dalam, dia merasakan rasa takut yang semakin besar, rasa dingin yang meresap ke dalam tulangnya. Dia melewati batas, melangkah ke dunia di mana logika tidak berlaku, di mana akal sehat hanyalah lilin yang berkelap-kelip di hadapan hal yang tidak diketahui. Tidur menjadi sesuatu yang asing, mimpi buruk dipenuhi darah dan bisikan-bisikan kuno. Batas antara kenyataan dan kegelapan yang dia buru menjadi kabur. Beban kasus itu, kengerian dunia lain yang begitu nyata, menggerogoti kewarasannya. Rizal mendapati dirinya mempertanyakan segalanya, keyakinannya, kewarasannya. Bagaimana Anda melawan apa yang tidak Anda pahami, apa yang bahkan tidak dapat Anda pahami? Ketakutan kota telah meresap ke dalam dirinya, menjadi bagian darinya. Suatu malam, di tengah kabut kelelahan dan whisky murahan, dia melihatnya. Bayangan yang sekilas, bisikan gerakan di sudut matanya. Itu menghilang sebelum dia bisa fokus, tetapi gambar itu melekat, terbakar dalam pikirannya. Tinggi, kurus, dengan mata yang bersinar dengan cahaya jahat. Dia menganggapnya sebagai kelelahan, tipuan pikirannya yang lelah. Tapi jauh di lubuk hatinya, sebuah kebenaran yang menakutkan mulai muncul. Dia sedang memburu sesuatu yang kuno, sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Bukti-bukti, yang dulunya dianggap sebagai tak hayul belaka, kini menjeritkan kebenaran. Pembunuhan itu bukan hanya ritualistik, tetapi dipicu oleh sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Pemburu gelap itu nyata, kesadaran itu menghantamnya seperti pukulan fisik. Bertahun-tahun dia mengejar bayangan, melawan kegelapan di hati manusia, hanyalah sebuah pembukaan untuk ini. Ini adalah ujian pamungkas, konfrontasi dengan jurang maut itu sendiri. Fil-fil kasus, yang dulunya merupakan kumpulan fakta dan spekulasi yang campur aduk, kini membentuk pola yang menakutkan. Simbol-simbol, ritual-ritual, kebrutalan pembunuhan, semuanya mengarah pada makhluk mitos dan legenda. Pemburu gelap itu nyata. Kota itu, yang tidak menyadari kebenaran yang mengintai dalam bayang-bayangnya, melanjutkan kehidupannya. Tapi Rizal bisa merasakannya sekarang. Kegelapan yang nyata, kehadiran yang menyesakkan. Tabir antar dunia semakin menipis, dan dia terjebak di tengahnya. Hari berganti minggu,
jumlah korban terus bertambah. Setiap korban baru membawanya lebih dekat ke tepi jurang, pada kesadaran yang mengerikan tentang apa yang dia hadapi. Simbol-simbol yang terukir pada para korban, yang dulunya tidak dapat diuraikan, mulai masuk akal. Itu adalah sebuah bahasa, sebuah kronik kekuatan pemburu gelap. Setiap simbol adalah batu loncatan, sebuah persembahan ritual. Rizal, yang dipersenjatai dengan pengetahuannya yang baru ditemukan, merasakan secercah harapan menembus keputusasaan. Dia memahami polanya bahasa kematian. Dia bisa mengantisipasi langkah si pembunuh selanjutnya. Tetapi dengan pemahaman itu muncul kesadaran yang mengerikan. Dia tidak hanya berurusan dengan seorang pembunuh, tetapi dengan kekuatan setua waktu itu sendiri, sesuatu yang melampaui pemahaman manusia, melampaui kendali manusia. Suatu malam, didorong oleh firasat yang kuat, Rizal mendapati dirinya tertarik ke pemakaman tertua di kota itu. Udara terasa berat, pekat dengan aroma pembusukan dan sesuatu yang kuno, sesuatu yang jahat. Di sanalah, di tengah batu nisan yang runtuh dan bayangan yang berbisik, dia akhirnya melihatnya. Pemburu gelap. Ia bergerak dengan keanggunan yang menakutkan, wujudnya berubah dalam kegelapan, mata yang menyala dengan cahaya dingin dan jahat. Itu bukan manusia, bukan lagi. Itu adalah makhluk mimpi buruk, ejekan mengerikan dari kehidupan itu sendiri. Teror, primitif, dan naluriah mengancam akan menelannya. Tapi Rizal berpegang teguh pada tugasnya, pada harapan yang memudar untuk menghentikan mimpi buruk itu. Dia telah menatap ke dalam jurang maut, dan jurang maut itu balas menatapnya. Pengejaran terjadi, sebuah tarian putus asa melalui labirin kuburan. Makhluk itu bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar, sekelebat kegelapan di antara batu-batu nisan kuno. Rizal, yang didorong oleh adrenalin dan rasa takut, terus mendesak. Pistolnya terasa sangat tidak memadai untuk melawan musuh seperti itu. Tembakan meletus, bergema melalui kesunyian malam. Tapi peluru-peluru itu melewati makhluk itu, meninggalkannya tanpa cedera, tawanya bergema melalui kuburan. Sebuah tandingan yang mengerikan dari rasa takutnya. Dia kalah telak, kalah senjata, menghadapi kekuatan yang melampaui pemahaman manusia. Keputusasaan mengancam akan menelannya. Tetapi Rizal berpegang teguh pada secercah harapan. Dia harus menemukan kelemahan, sesuatu, apapun untuk menghentikan makhluk ini sebelum ia mengklaim korban lain. Tapi apa yang bisa dilakukan seorang detektif sederhana melawan kekuatan setua waktu itu sendiri? Makhluk itu, yang mempermainkannya, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya, menjatuhkan batu nisan, tawanya bergema melalui kuburan. Ini lebih dari sekadar kasus, lebih dari sekadar perburuan. Itu adalah tarian dengan iblis itu sendiri. Pengejaran itu berakhir sama tiba-tibanya dengan saat ia dimulai. Pemburu gelap itu lenyap, melebur ke dalam bayangan seperti hantu. Rizal berdiri di sana, dadanya terengah-engah, bau busuk dan ketakutan menempel padanya seperti kain kafan. Dia telah gagal. Dia kembali ke kantor polisi, kalah, beban perjumpaannya menghancurkannya. Bagaimana Anda menjelaskan yang tidak dapat dijelaskan? Bagaimana Anda melawan apa yang bahkan tidak dapat Anda sakiti? Dia adalah orang yang logis, berakal sehat, namun dia telah melihat hal yang mustahil. Kota itu tertidur, tidak menyadari pertempuran yang terjadi dan kalah di tengah-tengah mereka. Berita utama akan berteriak tentang pembunuhan lain yang tidak terpecahkan, korban lain yang diklaim oleh pemburu gelap. Tapi bagi Rizal, dunia telah berubah. Dia telah melihat ke dalam jurang maut, dan jurang maut itu telah menandainya. Pertarungan telah usai sebelum dimulai. Dia hanyalah pion dalam permainan yang tidak dia pahami, permainan yang tidak bisa dia menangkan. Kesadaran itu adalah pil pahit yang harus ditelan, tetapi dia tetap menelannya. Pada akhirnya, Inspektur Rizal ditinggalkan dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Pemburu gelap tetap berkeliaran, momok yang menghantui setiap saat dia terjaga. Kasus itu tetap tidak terpecahkan. Sebuah pengingat mengerikan akan kegelapan yang mengintai di bawah permukaan dunia mereka. Dia melanjutkan pekerjaannya, tetapi bayangan itu tetap ada. Pengingat terus-menerus akan kengerian supranatural yang dia temui. Ketakutan kota telah menjadi miliknya sendiri, teman tetap. Pemburu gelap ada di luar sana, dan ia akan membunuh lagi. Pengalaman itu mengubahnya, menghancurkannya dengan cara yang tidak bisa dia jelaskan. Dia telah melihat ke dalam jurang maut, dan jurang maut itu telah menunjukkan kepadanya wajah ketakutan yang sebenarnya. Dia bukan lagi pria yang dulu.
Dunia bukan lagi tempat yang dia kira dia kenal. Dia menjadi penyendiri, dihantui mimpi buruk. Hidupnya adalah bukti kengerian yang dia saksikan. Kota itu terus berjalan, tetapi bagi Rizal, mimpi buruk itu masih jauh dari selesai. Pemburu gelap masih di luar sana. Pengingat mengerikan bahwa beberapa hal lebih baik dibiarkan tidak terganggu. Beberapa misteri lebih baik dibiarkan tidak terpecahkan.